kemudian ini Ibu Heni, kita kenal, karena Bapak Nandi Aldino, ini Ibu Permawati, ya. Kemudian yang berdiri itu, nah itu dada tuh yang itu Ibu Dian. Kemudian yang megang handphone ini si Epi. Kemudian di sebelahnya ini Novi. Oh ini ya. dulu, Novi dulu. Kemudian yang pakai kacamata dulu itu Ketemu yang di tidak jalan. berjilbab itu Bu Betty. Ketemu di jalan. Yang sebelahnya itu Bu Asnyada. Ya. Ya, agak susah menyebut namanya, spellnya saya agak berbeda. Itu nanti materi akan disampaikan teman kami Ibu Fatmawati, ya. Kemarin TV hitam putih berwarna. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai aja hari ini tentang alat perlindungan diri atau APD. Jadi teman-teman nih sebenarnya ini soulmate-nya teman-teman nih ya. Apalagi waktu zaman COVID. Nah, jadi teman-teman salah satu karyawan di Rumah Sakit Abdul Aziz pasti bertemu tuh dengan tim PPI. Dulu saya salah satu timnya. Sekarang saya sudah mutasi. Jadi untuk pencegahan dan pengendalian infeksi ini emang merupakan perlindungan kepada setiap orang terhadap kemungkinan tertular infeksi. Karena teman-teman kerjanya di wilayah infeksi atau infeksius. Makanya ada sampah medis dan sampah non medis. Kemudian yang kedua, penggunaan APD menjadi sangat penting untuk melindungi petugas. Nah, teman-teman juga termasuk petugas di rumah sakit. Yang ketiga, pemakaian APD yang tepat dan benar menjadi sangat penting, efektif dan efisien. Kayak kemarin waktu zaman COVID, ada teman kita yang CS yang diisolasi. Nah, itu pemakaian APD-nya sama persis dengan perawat yang ada di ruangan atau dokter yang ada di ruangan isolasi. Yang keempat, penggunaan dan pelepasan APD yang tidak sesuai akan menjadi sumber infeksi. Bisa. Kalau akreditasi juga, semua petugas rumah sakit harus bisa, harus tahu melindungi diri sendiri dan orang lain. Yang harus tahu, jadi kita tidak hanya melindungi pasien COVID, ada kasusnya masih ada, cuman tidak banyak ya. Yang harus dirawat juga awal tahun 2024 kita punya di ruang kulit dan pakaian tenaga kesehatan dari risiko pajanan darah, semua cairan tubuh, sekret, ekskreta kulit yang tidak utuh dan selaput lendir. Ada N95, ada pelindung kepala atau masker yang kita bisa dicermati dalam penggunaan APD. Pertama, cara memilih APD tadi. Yang kedua, cara menggunakan APD. Yang ketiga, cara melepas. Ini teman-teman udah tahu nih. Dan cara mengumpulkan atau mengelola APD bekas pakai. APD bertujuan untuk memutus mata rantai infeksi. Yang ketiga, menggunakan APD sesuai dengan indikasi dan segera dilepas jika selesai digunakan. Yang keempat, penggunaan APD satu alat untuk satu tindakan. Jadi kalau misalkan malpraktes, apalagi yang sudah lama bergabung di rumah sakit ini pasti paham lah. Apalagi ketika COVID khususnya kemarin, itu tidak asing, mungkin yang baru-baru yang belum begitu mengenal. Saya kira tidak hafal mana yang baru mana yang lama. Dan untuk sesi berikutnya ada tentang yang memberikan materinya Bu Heni. Silakan Bu Heni.